Saudara-saudari, kami memohon agar kalian menghargai setiap pelayan Tuhan yang bekerja keras di antara kalian dengan susah payah untuk memimpin dan menasihati. Hormati dan kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh, mengingat segala jerih lelah mereka untuk jemaat. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-16 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika dengan tema Tugas kita kepada mereka yang melayani. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Saudara-saudari, kami memohon agar kalian menghargai setiap pelayan Tuhan yang bekerja keras di antara kalian dengan susah payah untuk memimpin dan menasihati. Hormati dan kasihilah mereka dengan sungguh-sungguh, mengingat segala jerih lelah mereka untuk jemaat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang menurut 1 Tesalonika 5 ayat 5, kita memiliki kewajiban untuk saling menghibur dan membangun. Tugas ini berlaku bagi kita semua yang menjadi anggota tubuh Kristus. Setiap anggota memiliki bagian di mana dia melakukan bagian mereka. Ketika semua bekerja, tubuh tumbuh melalui pembangunan dirinya sendiri di dalam kasih. Namun Tuhan juga memberkati tubuhnya dengan mereka yang membangun tubuh melalui pelayanan mereka dalam kapasitas tertentu seperti penginjil, pendeta, guru yang tujuannya memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan pelayanan, untuk pembangunan tubuh Kristus. Dalam teks yang telah kita baca pada hari ini, 1 Tesalonika 5 ayat 12 hingga ayat 13, kita diberitahu tentang tugas kita terhadap mereka yang melayani. Kita menghargai fungsi mereka dalam gereja Kristus. Perhatikan bahwa kita diperintahkan untuk yang pertama adalah menghormati mereka, yakni mereka yang bekerja di antara kita. Ini termasuk mereka yang melayani sebagai penatua, juga dikenal sebagai pendeta ataupun uskup, yang bertugas untuk menjaga dan memberi makan jemaat setempat. Diaken yang melayani kebutuhan jemaat. Penginjil yang pelayanannya adalah memberitakan firman Tuhan, mewartakan kabar baik kepada orang berdosa dan orang kudus. Guru yang memberikan petunjuk dalam doktrin Kristus, seperti mereka yang mengajar anak-anak kita, dan mereka yang mengajar yang terhilang dalam keluarga dan masyarakat kita. Ada orang lain yang bekerja di antara kita di daerah lain. Mereka yang melayani melalui nasihat, memberi belas kasihan, menunjukkan kemurah hatian, ataupun visitasi misalnya mengunjungi orang sakit. Roma 12 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-8. Mereka yang menggunakan bakatnya untuk melakukan perbuatan baik, seperti yang dilakukan Dorcas di dalam keterampilan jahit-menjahit baju. Mereka yang merawat fasilitas tempat kita bertemu untuk beribadah, membersihkan gedung, mempersiapkan perjamuan kudus, dan lain sebagainya. Misalnya di dalam hal-hal keterampilan memangkas pekarangan,
memelihara tempat pembaptisan, dan aspek bangunan lainnya. Di setiap jemaat yang aktif, ada banyak pekerjaan yang dilakukan. Apakah kita mengenali mereka yang sering bekerja diam-diam untuk kebaikan kita? Mereka yang menasihati kita. Mereka yang menasihati kita di dalam Tuhan. Ini memiliki referensi khusus untuk penatua ataupun pendeta maupun uskup. Mereka adalah orang-orang yang diberi wewenang atas kita di dalam Tuhan. Mereka yang menegur kita. Tugas penatua seringkali menuntut mereka untuk menegur dan memperingatkan. Itulah sebabnya mereka harus memenuhi syarat untuk mengajar. Jemaat manapun dengan orang-orang yang memiliki syarat untuk melayani sebagai penatua, tentulah harus berhati-hati untuk menghargai mereka dan menghormati tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Meskipun konteksnya mungkin memiliki penerapan khusus pada tugas kita terhadap mereka yang melayani sebagai penatua, yakinlah kita tidak salah untuk menerapkannya juga terhadap mereka yang melayani dalam kapasitas lain. Tentu saja, pantas bagi mereka yang melayani kita dalam peran apapun. Yang kedua, untuk menghargai mereka, untuk mengasihi mereka. Jemaat perlu menjunjung tinggi mereka, menghormati mereka. Kita menghormati semua saudara kita, apalagi mereka yang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk melayani kita. Untuk melakukannya dengan kasih, kita harus mengasihi semua saudara, terutama mereka yang menghabiskan waktu dengan tenaganya untuk melayani kita. Demi pekerjaan mereka, tentu saja pekerjaan para penatua patut dijunjung tinggi. Mereka memberi makanan rohani kepada kita. Mereka mengawasi kita. Mereka memberikan teladan bagi kita. Mereka harus memberikan pertanggungan jawab atas jiwa kita. Begitu juga pekerjaan semua orang yang melayani saudaranya. Pekerjaan diaken layak mendapat kehormatan tinggi. Memang mereka yang dilayani harus dianggap paling besar dalam kerajaan Allah. Kita memiliki kewajiban untuk menghargai mereka yang melayani, untuk menjunjung tinggi mereka, bukan hanya karena siapa mereka, tetapi apa yang mereka lakukan. Apakah kita mengakui dan menghargai saudara-saudara kita atas pekerjaan mereka? Terakhir, perhatikan bahwa dalam tugas kita kepada mereka yang melayani kita, hal yang ketiga, untuk berdamai, damai di antara diri sendiri. Kedamaian di antara saudara-saudara seperti persatuan adalah hal yang luar biasa. Kedamaian adalah tanda hikmat surgawi dan memberikan suasana di mana banyak kebenaran dapat ditabur. Ini tentu sesuatu yang harus kita kejar. Untuk meringankan beban orang yang melayani. Mereka yang melayani khususnya para penatua memiliki beban yang berat. Misalnya, hendaklah kita menghormati dan menaati para pemimpin jemaat. Sebab Allah menugaskan mereka untuk berjaga atas kehidupan rohani kita masing-masing. Dan kelak mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Karena itu, hormat dan taatlah kepada mereka selalu, supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan sukacita. Kalau mereka bekerja dengan rasa kesal, itu tidak akan membawa berkat bagi kita. Ibrani 13 ayat 17. Mereka merawat jiwa kita. Mereka harus memberikan pertanggungjawaban bagi jiwa kita. Kita dapat membuat beban mereka lebih ringan. Jadikan pekerjaan mereka menyenangkan. Berkontribusi pada pendamaian melalui kepatuhan dan ketundukan. Hindari menambahkan kesedihan yang tidak perlu, yang tidak akan baik bagi kita. Misalnya pernyataan yang meremehkan. Sebagai kesimpulan, saat kita menunggu kedatangan Tuhan, kita diberkati untuk tidak menunggu sendirian. Gereja Tuhan ada di sini untuk menghibur dan membangun kita. Ada individu-individu yang bekerja di antara kita dan berada di atas kita di dalam Tuhan. Ada yang memenuhi kebutuhan kita, sehingga memudahkan kita untuk bertumbuh. Orang lain mengawasi kita dan menegur kita seperlunya. Untuk berkat seperti itu kita harus berterima kasih. Tapi kita harus melakukan lebih dari sekadar bersyukur. Kita dapat menghormati mereka yang bekerja di antara kita dan berada di atas kita. Kita bisa menghargai mereka dengan kasih demi pekerjaan mereka.
Kita bisa berdamai di antara kita sendiri. Ini adalah tugas kita kepada mereka yang melayani. Semoga Tuhan memberi kita kekuatan untuk memberikan apa yang menjadi hak mereka, yang memberikan begitu banyak waktu, tenaga, dan kasih mereka kepada kita. Jadilah orang yang tahu berterima kasih. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita senantiasa membangun diri kita sendiri dan membangun saudara-saudara kita di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Shalom.